Seringnya kejebak pada rutinitas, orang itu kadang lupa kalau yang dicari di setiap aktivitas harusnya adalah rasa. Rasa yang saya maksud di sini tuh bukan soal nyari kesenangan aja, tapi kemampuan kalian dalam menghayati apapun yang sedang dialami dan dilakukan. Ya sesimpel kalian bisa bedain, oh ini toh asinnya pengalaman, pahitnya dibohongin, senangnya bisa bantu orang, bingungnya memilih, dan seterusnya. Nah sebagian orang itu kadang cuman pengen ngerasain enaknya doang. Kalau ada tanda-tanda nggak enak, biasanya buru-buru di skip. Ya nggak salah sih, itu pilihan. Tapi resikonya adalah kalian jadi rentan nggak peka dengan petunjuk-petunjuk yang akan dilewatkan suatu saat. Di video kemarin saya ceritakan tentang titik nol yang artinya kembali kepada keseimbangan. Keseimbangan ini fungsinya biar kalian bisa nanya ke diri sendiri, gue ngelakuin ini sebenarnya untuk apa sih? Tujuannya supaya kalian bisa ngerasain lagi apa yang selama ini hanya jadi rutinitas. Karena ya apa baiknya melakukan sesuatu tanpa rasa. Kerja tiap hari dapat duit tapi nggak ada feel. Lama-lama nyiksa. Maksa nerusin hubungan yang udah nggak ada rasa. Lama-lama perih juga. Ya nggak? Kalian tahu Sisyphus? Ini cerita di zaman Yunani dulu tentang seseorang yang dikutuk dan dihukum oleh dewa Zeus dengan terus-terusan ngangkat batu ke atas bukit, dan setiap kali dia mau nyampe ke puncak, batunya menggelinding ke bawah. Lalu dia ambil, dia angkat, dia dorong lagi ke atas bukit, begitu mau nyampe puncak, batunya menggelinding lagi. Begitu terus seumur hidup. Dari cerita ini bisa digambarkan, kalau kalian saat ini sedang ngerjain atau menjalani sesuatu, tapi udah nggak ada rasanya, saran saya stop, mundur sebentar, ambil jeda, dan tanya ke diri sendiri. Gua ini sebenarnya ngapain sih? Karena jangan-jangan kalian saat ini terhukum seperti Sisyphus, tapi nggak kerasa. Gini teman-teman. Pentingnya rasa di zaman sekarang ini tuh kayak seolah dianggap remeh dan diabaikan. Padahal keberadaannya, diakui atau enggak, itu penting. Saya punya satu pertanyaan yang mungkin aja kita bisa renungkan bareng-bareng. Kenapa sih Tuhan nyuruh kita sering-sering berdoa? Saya nggak sepenuhnya setuju kalau ada yang bilang, ya itu dilakukan supaya doamu cepat dikabulkan. Enggak. Kok kesannya Tuhan tuh kayak manusia yang hitung-hitungan. Harus dirayu berkali-kali baru mau mengabulkan. Saya tuh mikirnya begini. Mungkin saja itu dilakukan dengan harapan di bacaan kesekian puluh, kesekian ratus, atau bahkan kesekian ribu, kita melakukan doa tersebut dengan rasa yakin dan ikhlas. Dan sebaliknya, kalau kita pakai rasa, yakin, ikhlas, walaupun sekali baca, doa tersebut langsung nyampe ke sana. Kenapa Tuhan nyuruh kita sering-sering berdoa? Jangan-jangan nih, Tuhan tahu kita cenderung melakukan apapun tanpa rasa, termasuk doa. Dan Tuhan ngerti kalau kita gak yakin-yakin amat sama dia. So, simpelnya saya cuma pengen bilang, selalu libatkan rasa di setiap aktivitas yang kalian lakukan. Dan cara paling mudah melibatkan rasa adalah dengan kembali ke titik nol, ke titik seimbang, keluar dari rutinitas. Karena kalau kalian gak segera menolkan diri setiap hari, akan ada saatnya segala yang kalian punya diambil secara paksa, dihabiskan, supaya kalian mau kembali ke titik nol. Supaya kalian kembali menggunakan rasa.